Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herlan Firmansyah, SPD MPD ME, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa kelas 5A. Semoga dalam pembelajaran kali ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Makro akan membahas tentang konsep dan perhitungan pembangunan nasional. Akan tetapi sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya Taufik Hidayat sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang definisi pendapatan nasional. Yang kedua ada Nadia Nurmaulidia yang akan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Yang ketiga ada Siti Khairunisa yang akan menjelaskan tipe-tipe pendekatan negara. Dan yang keempat ada Rini Alfiani Zahra menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang terakhir Dapa Prasta Romadona yang akan menjelaskan tentang manfaat pendapatan nasional. Pada dasarnya, pendapatan nasional itu terdiri dari dua kata, pendapatan dan nasional. Pendapatan merupakan istilah dari segala sesuatu yang dihasilkan atau diterima oleh setiap individu dari apa yang dia kerjakan atau yang dia usahakan. Sedangkan nasional yaitu adalah suatu negara. Jadi ketika dua kata ini digabungkan, maka pendekatan nasional ini adalah nilai atau jumlah dari segala hal yang dapat menghasilkan atau diciptakan oleh suatu negara. Namun teman-teman, jika kita melihat secara lengkapnya, pendekatan atau pendapatan nasional ini adalah jumlah total dari suatu nilai produk dari suatu negara ini. Nah, produk ini bisa berbentuk barang atau jasa yang bisa memperoleh atau bisa menghasilkan segala sektor, baik itu sektor ekonomi masyarakat atau sektor ekonomi pemerintahan, tapi dalam kurun waktu tertentu atau dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP, yaitu merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas suatu wilayah domestik selama 1 tahun. Contohnya seperti perusahaan X dari Jepang mempunyai cabang di Indonesia. Hasil barang dan jasanya itu termasuk dalam GDP. Selanjutnya yang kedua yaitu produk nasional bruto, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun. Contohnya seorang pria Indonesia menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya itu termasuk ke dalam GNP. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendapatan nasional neto, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya yang keempat ada pendapatan perorangan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Contohnya seperti gaji seorang pegawai negeri. Terakhir ada pendapatan disposibel, merupakan pendapatan yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun ditabung. Nama saya Siti Khairunisa. Di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe pendekatan negara. Tipe-tipe pendekatan negara memiliki beberapa bagian, yaitu ada yang pertama yaitu pendekatan pendapatan, yang kedua yaitu pendekatan produksi, yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yaitu upah, sewa, laba, dan modal yang telah diterima oleh rumah tangga produksi dalam suatu negara selama 1 periode. Kemudian satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Metode pendapatan ini memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian kemampuan entrepreneur yaitu kemampuan dan keberanian yang mengkombinasikan tenaga kerja, modal,
barang dan uang untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Lalu untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Kemudian untuk pemilik uang atau aset finansial yaitu pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Dan total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut pendapatan nasional. Rumusnya bisa dilihat di sebelah sini, yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Yang kedua yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini yaitu dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produksi dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, yaitu bukan bahan mentah ataupun barang setengah jadi. Kemudian menurut metode ini, PDB adalah total output ataupun produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara penghitungan dalam praktik adalah membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi atau industri origin. Kemudian jumlah output masing-masing merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Bisa dilihat di sebelah sini yaitu dengan keterangan yaitu sebagai pendapatan nasional, P itu harga, kemudian Q itu kuantitas. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Kemudian perhitungan dengan produksi ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, kemudian pemerintah, kemudian pengeluaran investasi, kemudian dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Rumusnya bisa dilihat di sebelah sini dengan keterangan yaitu G sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi PDB, S sama dengan PDB real tahun sekarang. Di tahun sekarang PDBK sama dengan PDB real tahun kemarin. Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini, ada beberapa jenis agregat dalam suatu perekonomian. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga ini merupakan pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dalam waktu tempo. Kemudian satu, konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dalam tempo setahun atau kurang, maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun ataupun barang tahan lama. Yang kedua yaitu konsumsi pemerintah, di mana yang termasuk ke dalam konsumsi pemerintah itu yaitu dalam perhitungan konsumsi pemerintah yaitu pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir. Sedangkan pengeluaran tunjangan sosialnya yaitu tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Yang ketiga yaitu pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi ini yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto, merupakan pengeluaran sektor dunia usaha yang termasuk dalam PNTDB adalah perubahan stok baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Yang keempat yaitu ekspor net.
Yaitu yang dimaksud dengan ekspor bersih adalah selisih antara nilai sektor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daripada impor. Kemudian perhitungan ekspor neto ini dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain atau perekonomian di dunia. Rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah, rumusnya bisa dilihat di sebelah sini dengan keterangan yaitu pendapatan nasional. C itu konsumsi masyarakat, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, S itu ekspor, dan M itu impor. Selanjutnya, saya Rini Alfiani Zahra akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada kualitas sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menghitung besarnya pendapatan nasional, yaitu dengan pendekatan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Salah satu komponen di dalam pendekatan tersebut adalah upah yang diterima oleh pemilik faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya bisa menerima upah yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang memiliki kemampuan rendah. Nah, kualitas tenaga kerja itu bisa diperoleh dengan cara pendidikan formal maupun dengan pelatihan. Karena semakin terlatih seseorang tenaga kerja, maka akan semakin besar upah yang diterimanya sehingga mempengaruhi terhadap besarnya pendapatan nasional. Yang kedua, keadaan sumber daya alam. Keadaan sumber daya alam suatu negara akan mempengaruhi pendapatan nasional karena keadaan alam di negara itu meliputi keadaan geografis, sumber daya alam yang tersedia, dan iklim di suatu negara. Semakin banyak sumber daya alam yang digunakan dengan baik, maka begitu juga dengan kondisi geografis dan iklim yang stabil, seperti misalnya jarang terjadi bencana, akan memberikan peluang yang lebih besar untuk bisa menarik investor agar menanamkan modalnya di negara tersebut. Dengan kata lain, kondisi alam yang kondusif akan membantu meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, ketersediaan modal. Modal itu memiliki andil yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan nasional di suatu negara. Suatu negara yang memiliki modal yang besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi, maka bisa dipastikan pendapatan nasionalnya juga akan tinggi. Sementara negara yang kekurangan modal sehingga tidak bisa melakukan kegiatan produksi, maka pendapatan nasionalnya akan rendah. Kemudian yang keempat ada stabilisasi dan kebijakan yang mantap. Kebijakan pemerintah haruslah adil dan tegas. Karena bila tidak, maka akan menghambat jalannya roda perekonomian. Kebijakan yang baik didukung juga oleh aparatur negara yang bertanggung jawab. Yang kelima ada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan memiliki daya beli yang tinggi, tingkat menabung dan investasi yang tinggi pula, sehingga bisa menggulirkan roda perekonomian dan juga meningkatkan pendapatan nasional di suatu negara. Perkenalkan, nama saya Dava Prasta Ramadona. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Terlebih dari itu, menghitung pendapatan nasional adalah hal yang penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu diantaranya yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara.